Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Dwiki Adam Praitno. Di dalam video kali ini, saya akan mereview kembali jurnal dari hindawi.com yang dari salah satu artikelnya ini berjudul Assessing Distance Learning in Higher Education During the COVID-19 Pandemic, atau bahasa Indonesianya itu menilai pembelajaran jarak jauh di pendidikan tinggi selama pandemi COVID-19. Oke, yang pertama ini penjelasan dari judulnya dulu ya, yaitu menilai pembelajaran jarak jauh di pendidikan tinggi selama pandemi COVID-19 ini. Jadi maksud dari judul pada jurnal nilai pembelajaran jarak jauh di pendidikan tinggi selama pandemi COVID-19 ini didapatkan dari penelitian oleh Selwa El Firdausi dan kawan-kawannya dari hasil penelitiannya yang berkaitan dengan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 dengan penilaian yang ia peroleh dari beberapa metode dan kemudian dirangkum sedemikian rupa sehingga menjadi judul seperti di atas itu. Lanjut, penjelasan tentang abstraksinya. Jadi isi abstraksi dari jurnal ini mengenai pengertian dari kualitatif yang telah dilakukan penyelidikannya dan penilaian pembelajaran jarak jauh di Maroko selama pandemi COVID-19. Dan juga menjelaskan beberapa metode penelitian yang digunakan, yaitu metode analisis deskriptif, kemudian analisis regresi, dan juga analisis respon kualitatif. Selanjutnya, apa yang melatar belakanginya? Oke, jadi latar belakang dari penelitian yang mensurvei 3.037 siswa dan 231 profesor yang terdaftar di berbagai tahap pemrograman pendidikan tinggi bertujuan untuk menyelidiki keterbatasan platform e-learning dan bagaimana kegiatan ini berlangsung di universitas negeri maupun swasta di Maroko selama penanganan virus corona. Untuk tujuan ini, dua kuesioner terstruktur disusun oleh peneliti dari berbagai spesialis dan jenis datanya didasarkan pada tanggapan mahasiswa dan profesor dari 15 universitas. Selanjutnya, permasalahan yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu COVID-19 mengubah gaya hidup manusia di seluruh dunia, termasuk perubahan radikal dari suatu bagian dunia ke seluruh yang mempengaruhi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan bahkan kepercayaannya, tanpa membedakan antara negara maju dan berkembang. Namun, pada jurnal ini, yang akan menjadi pembahasan utama yaitu pada sektor pendidikan. Lanjut, tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki keterbatasan platform e-learning dan bagaimana kegiatan ini berlangsung di universitas negeri maupun swasta Maroko selama penanganan virus corona ini. Dan juga untuk menyediakan akses sementara ke alat bantu pengajaran dan pengajaran dengan cara yang lebih cepat, yaitu untuk mengatur dan membuatnya tersedia, dan juga handal dalam keadaan darurat maupun krisis. Oke, lanjut metodologi yang digunakan, yaitu dengan menggunakan software dari Microsoft Power BI yang kemudian dibagi menjadi 3 metode analisis. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu perhitungan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Kemudian ada analisa regresi, salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan yang lainnya. Lanjut, ada yang ketiga yaitu analisis respon kuantitatif, metode penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas antara hubungan. Dan kemudian hasil dari penelitian ini itu didapatkan dengan diagram pie seperti ini. Dan hasilnya itu mahasiswa tidak puas dengan pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh para profesor. Selain itu,
tantangan teknis merupakan salah satu alasan utama mereka untuk mengabaikan transisi ke pendidikan online ini, berkisar dari masalah peralatan hingga koneksi internet maupun ketersediaan platform. Selanjutnya analisisnya. Nah, ini jenis pendidikan yang disukainya. Ada diagram pie-nya seperti ini kurang lebih. Selanjutnya ada tabel klasifikasi dari profesor dan juga mahasiswanya ya, yaitu yang pertama ada tabel pengalaman sebelumnya dengan pendidikan jarak jauh. Kemudian penggunaan platform dan lain-lain ya. Di sini ada berapa persennya profesor juga, data dari siswanya juga. Nah, dari ini penggunaan cara-cara ini akibatnya perusahaan harus memastikan hal berikut ini. Yang pertama, menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk mengaktifkan semua siswa untuk mengakses sumber daya dan kegiatan melalui platform e-learning. Yang kedua, membentuk tim bantuan teknisi untuk mendukung profesor dalam tugas menempatkan konten online-nya. Yang ketiga, peralatan teknis dan akses internet yang andal, terutama di daerah pinggiran kota dengan jangkauan internet yang buruk seperti baru-baru ini disebutkan oleh Bosworth et al. Yang keempat, akses efektif ke program. Yang kelima, akses bantuan teknis dan sumber daya digital. Selanjutnya, ide pengembangan untuk saya sendiri dari 3 metode tadi kan ada beberapa ide yang saya bakal tambahin lagi ya. Untuk jadwal pembelajarannya juga durasi selama pembelajarannya, sehingga kita dapat menghitung kembali kekurangan dan pembelajaran secara jarak jauh ini. Oke, sekian untuk review jurnalnya dari saya, Dwi Keden Praitno. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.